bisa mengenai apa yang terkini kondisi dari sang suami sendiri sekarang sudah jauh mana penyembuhannya? Alhamdulillah, yang penting alhamdulillahnya Mas Bukti udah sadar, udah bisa bercanda, udah bisa ngobrol ya. Tapi itu sekarang hari ini dibatasi karena Mas Indra kayaknya Mas Bukti ini yang masya Allahnya dia walaupun lagi kondisi tidak sadar ini karena dia harusnya nih banyak banget pekerjaan gitu. Jadi dia tuh agak bisa dibilangin karena dia masih masa pemulihan dan recovery, jadi dia masih ngelantur cara ngomongnya dan pikirannya gitu. Jadi sometimes dia ngomongin suatu hal yang masa lampau bukan masa sekarang gitu. Jadi kadang lagi tidur tiba-tiba dia bangun kayak nyopot ada jari itulah ya buat tensi, terus kayak gitu dia bangun, bener-bener aku harus kerja jam berapa dia bilang gitu, jam 2 begitu dia mau kerja karena dia tahu hari ini dia harus kerja gitu. Terus jadi dia masih keinget tentang jadwal kerjaannya Ibu. Ya betul. Terus begitu. Jadi ada flashback yang dia kadang ngomongin tentang masa kecilnya. Sometimes dia kayak cuma kayak bangun ini di mana gitu, cuma ini di mana, ada di ruangan mana. Jadi memang karena karena operasi ini Mas Bikti juga jadinya ada memori yang dia ulang lagi perlahan-lahan dari dulu sampai sekarang. Jadi bisa dibilangin dia agak kurang bisa mengingat yang sekarang ini, jadi tidak bisa di-push. Dan hari ini doain aja Mas Indra agak menurun menurun kesehatannya gitu. Jadi dia bisa dibilangkan kelelahan, jadi tensinya jadi agak naik, terus pendarahan juga di saraf pembuluh darahnya itu jadi agak banyak lagi gitu. Jadi hari ini sangat jadi aku juga cuma datang ke kamarnya, cuma banyak diem. Kalau dia mau makan, aku cuma bangun untuk makan. Habis itu kita masukin obat untuk cepat dia tidur. Jadi alhamdulillah gitu, ini malam ini karena masih dibawa infus juga, jadi maksudnya tensinya balik lagi gitu. Jadi ini benar-benar lagi masa, kalau bisa dibilangnya ini penyakit yang memang kritis gitu buat Mas Bukti gitu. Jadinya saat ini sih keadaannya lagi gitu. Sempat dengar juga kabar bahwa kesehatannya sedikit menurun, itu seperti apa? Menurun itu bisa dibilangnya sebenarnya karena habis lagi operasi kemarin gitu. Jadi kayaknya ini sih besok kita baru mau cek lagi di MRI lagi. Sebenarnya harusnya besok tuh MRI kapasitas operasi itu gimana gitu. Tadi kan karena ada pendarahan dan aku juga kayaknya mau ngecek bagian matanya karena dia ngerasa hari ini kok buram dan bagian palanya sakit gitu. Jadi besok tuh mau di MRI. Jadi buram itu kayak dia sebenarnya bisa ngelihat tapi ngelihat orang tuh buram gitu. Jadi masih kenal dulu itu siapa. Terus itu diraba, terus dia bercanda. Dia nggak kenal sama orang ini. Dia sebut itu seharusnya Nana, tapi dia jadi Nani gitu. Tapi dia bercanda, terus aku tanya, itu Nana sayang, aku bilang gitu. Aku tahu lah, masa aku dikasih tahu gitu. Alhamdulillah semua di ruangan ini dokter-dokter semua suster tuh happy sama Mas Bukti. Walaupun kayak gitu dia tuh tetap Mas Bukti yang seperti dulu gitu ya. Luar biasa, walaupun masih semangatnya dia masih luar biasa gitu. Jadi aku juga harus di depan dia harus kuat dan nggak boleh liatin aku nangis karena saat ini dia butuh aku gitu. Dan aku bersyukur banget walaupun dia buram, dia nggak bisa mengingat masa yang sekarang ini gitu, tapi dia masih ingat aku gitu, masih dia momen-momen sama aku tuh dia inget banget gitu. Walaupun saya awal-awal aku ngambek itu dia bawa nangis gitu. Terus dia bilang aku tuh sayang banget sama tuh cewek. Terus kata teman aku, sahabat aku, siapa namanya, Lila Dita, wanita paling aku cinta, kata dia bilang gitu. Terus buat aku itu aku bersyukur banget karena yang lainnya mereka masih meraba-raba gitu ya. Alhamdulillah, makanya aku berusaha banget. Kenapa aku juga tidak mau memposkan wajah suami aku, karena memang bukan untuk saat ini gitu, karena keadaannya juga masih kritis dan aku nggak sanggup aja untuk ngeliat pos suami aku. Jadi aku cuma ngupdatein keadaan dia tuh lewat tangan sometimes gitu. Nanti kalau memang gitu, nanti aku mungkin aku bisa kasih cuma suara-suara dia yang bisa memperlihatkan kalau dia tuh kalau untuk suara semangatnya itu masih luar biasa. Cuma sekarang ini dokter pun bilang
Mas Bekti itu semangatnya luar biasa. Sampai tadi tuh tensi dia sempat naik juga karena sakit kepalanya itu. Dia slow banget tuh, yang kayak jangan pusing dong, minta obat dong gitu. Jadi itu buat dia, tapi buat para keluarganya ini tolong dijaga banget, kata dia bilang gitu. Jadi aku cuma ngadepin dia, kenapa Bun? Oke, aku bilang gitu. Tapi kita keluarga tetap harus menjaga informasi-informasi yang ada dari dokter gitu. Cuman kalau untuk sensorik dan motoriknya udah. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kalau untuk dari tangan, kaki, semua tuh sampai dokter, ayo coba tangannya, ayo tendangannya, semua sampai kan kita sampai dicek jantung semua gitu, semua alhamdulillah. Karena tuh masalahnya cuma dia ngerasa pusing banget palanya, terus apalagi palanya sama mata sih yang masih aku worryin gitu. Jadi itu yang masih, karena palanya itu sakit karena dia masih ngeluarin darah gitu. Karena dia tuh kalau ngomong saking antusiasnya, itu yang bikin dia juga tensi agak naik gitu. Karena dia ngomong tuh sambil mikir, tidur aja bisa-bisa kebangun kaget cuma ngomongin hal nggak penting, bukan nggak penting Bu. Jadi kadang ngomongin tentang kerjaan kaget gitu. Aku harus kerja nih Bun, di mana nih? Udah jam 3 nih, aku bilang gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi otak dia, kata si dokter, Pak Bekti tolong kalau lagi tidur, lagi ngomong jangan sampai mikir, santai gitu. Jadi ya aku cuma saat ini samping Mas Bekti cuma kayak udah nemenin dia cerita, aku oh iya, oh bener gitu. Aku gak mau terlalu antusias dia cerita gitu, karena aku mau dia cepet recovery gitu. Kalau untuk sebelumnya kan bilang juga bahwa sempat ada riwayat sering pusing, mungkin Mbak Dila sempat tahu dan seperti dibawa ke rumah sakit kah dengan penyakit pusingnya dari Mas Bekti sendiri atau seperti apa? Udah, sebelum ini kejadiannya dia sempat pusing-pusing gitu. Terus karena ini berawal tuh dari dia kerjaan ini malam, paginya dia harus siaran, tidurnya sangat kurang buat aku, dia cuma 2 jam 3 jam. Terus ada sometimes dia pernah nerima kerjaan dari pagi, dia pagi lagi dia harus berangkat, jadi dia tidak tidur pagi, dia harus ngejar lagi siaran. Jadi saat itu udah mulai tuh kepala dia pusing banget. Aduh, yang dia tuh dulu tuh sebenarnya bisa nahan banget pusing gitu. Terus ini kok dia sampai kayak sakit banget ya, sampai dia mau pingsan. Aku bawa deh ke salah satu rumah sakit, kita sempet juga cek MRI. Aku nggak tahu kenapa di situ dibilanginnya clear untuk bagian pembuluh darah di kepalanya, tapinya ternyata di sini sampai dia jatuh pingsan ini, di sini ternyata kok dia ada gitu. Aku juga agak aneh gitu. Nah terus semuanya dia malah cuma dibilangin saraf kejepit bagian ini, katanya ada saraf kejepit sampai di kaki. Aku sempat mau bawa ke herbal, tapi karena dia waktunya juga lumayan padat gitu sampai mau tahun baru ini, jadi nggak jadi. Tapi itulah yang bikinnya, tapi namanya ya udah dari takdir Tuhan lah ya. Jadi saat ini ujiannya buat Mas Bekti dan aku, ya kita harus sama-sama kuat sih, semoga bisa ngelewatin ini gitu. Amin. Sudah berapa lama mengeluh pusingnya mungkin? 2 minggu. Pertama tuh dia kayak cuma pusing, aku sangka pusing biasa karena dia minum obat hilang gitu. Sampai suatu saat dia minum obat itu kok udah nggak kuat, dia aduh ini sakit banget ya, pegang pala. Udah besok cek aku bilang cek, oke. Kita sempat kan maksudnya jadi kita sebutnya kita nggak mau pusingin, kita dua-duanya sama sakit sebenarnya saat itu. Kita staycation gitu kan, ya kan, staycation di rumah sakit ditanya karena mau ngecek seluruh tubuh kita dua-duanya baik, dia juga baik, itulah gitu udah 2 minggu itu. Tapi ternyata 2 hari sebelum bukan 2 hari sih, setelah itu pas malam dia ulang tahun itu kejadian gitu. Dari 2 hari sebelumnya aku baru dari rumah sakit itu. Mbak, cuman kan tensi Kak Bekti sendiri kan naik turunnya dari kemarin katanya gitu. Mungkin kalau memang hingga esok hari tetap naik turun itu, dokter akan ada tindakan apa? Ya sih, kalau tensi dia tetap naik ini, kan hari ini dia masih infus kan. Dokter cuma bilang ini kita lagi mau usaha dia tanpa infusan. Karena kan kita mau realitinya mau menurunkan darah yang ada di kepala dia sama tensinya tetap stabil gitu. Jadi kayak dia berharap kalau memang besok belum juga, kita tetap ada namanya MRI buat ngecek mata sama kepalanya. Kenapa? Untuk melihat kapasitas maksudnya pendarahan di kepalanya ini berkurang atau bertambah. Semoga ya mohon doanya semoga besok Mas Bekti amat berkurang gitu, matanya tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalau memang habis itu dia memang keputusannya masih belum,
sepertinya akan ditambah lagi masa dia di ICU, tampaknya sebenarnya kayak gitu. Marilah yang penting Maria tegar, tidak seperti ini sekarang nggak pulang ke rumah aku dan menjadi suami setiap waktu. Udah tugas sih, ya kemana aku udah tugas istri sih. Kalau dibilangin sedih banget gitu, karena ngadepin Mas Bekti yang dia harus kehilangan memori, sometimes dia juga sempat dia harus lupa yang ke depan ini, sometimes dia suka lupa nama anaknya. Awal-awal gitu aku agak oh my god dia lupa nama anak gitu, aku nggak mau yang nge-push dia juga gitu. Tapi baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak di mana, anak di mana aku mau ketemu gitu. Jadi aku bilang ada di sana lagi main gitu. Dia bisa sebut nama anak-anak semuanya gitu. Jadi aku bersyukur banget dari kemarin tuh aku cuma berdoa. Pokoknya saat ini aku cuma percaya sama Tuhan sama Allah, kalau semuanya aku bisa lewatin, aku bisa kuat karena Allah itu aja. Karena itu buat aku, doa aku udah ijabah banget. Mas Bekti bisa ngelewatin operasi besoknya. Mas Bekti ini kayak mukjizat banget, dia bisa besoknya bisa sadar dan dia bisa ngenalin aku, bisa dan benar-benar kayak Mas Bekti yang apa adanya gitu. Kayak terus ya cuma dia short memory aja gitu, jadi bisa ngulang-ulang semua perkataan dan aku harus sabar ngulang lagi gitu. Jadi aku lagi mau mencoba untuk biar dia nggak mikir lagi saat ini gitu. Jadi aku jadi ngejauhin semua TV, semua handphone, jadi HP itu dia nanya, karena saat kejadian itu kan dia megang handphone, kata dokter emang gitu. Jadi dia nanyain handphone itu karena saat kejadian lagi megang handphone, lagi kerja, jadi itu yang dia pikirin, kerjaan, handphone. Jadi aku bilang handphonenya mana, handphone aku mana, mati, dicas, aku bilangnya gitu. Jadi dia akan ulang-ulang tuh handphone dia di mana. Jadi harus sabar. Handphone bohong-bohongin lagi dicas, lagi diambil sama Mas Roy, jadi ini di mana kayak gitu, sampai dia oke, ada makamu ya gitu.